Mbak Lita gak apa-apa, tanya Pak Marwan dan karyawan yang lain. Saya baik-baik aja, lirihku. Ini tolong penyimpanannya lebih dirapikan lagi. Bisa bahaya kalau tiba-tiba jatuh seperti ini lagi, ucap Bagas. Tangan Bagas masih setia melingkar di pundakku, aroma tubuhnya yang maskulin membuat aku sesak nafas. Kamu istirahat aja ta, kayaknya kamu masih shock, muka kamu merah, ucap Bagas. Gas, muka gue merah bukan gegara shock tahu, batinku. Bagas menyuruhku untuk istirahat di ruangan Pak Marwan sementara dia melanjutkan tur mengelilingi pabrik. Di ruangan Pak Marwan aku membaca laporan keuangan pabrik juga laporan pengiriman dan penjualan kayu jati. Selain membuat furnitur, pabrik ini juga menyuplai kebutuhan kayu jati untuk pabrik-pabrik lainnya. Aku meringkas dan menandai semua hal penting dengan stabilo, agar Bagas mudah untuk memahaminya. Aku tidak bisa berleha-leha di sini hanya karena Bagas menyuruhku untuk beristirahat. Saya kan nyuruh kamu buat istirahat, masih aja kerja, cibir Bagas saat masuk ke dalam ruangan Pak Marwan. Saya baik-baik aja kok Pak, beneran udah gak apa-apa. Iya, nih lihat saya udah nyortir dokumen buat Bapak baca entar. Ayo makan siang dulu. Oke, selesai makan siang, kami kembali ke ruangan Pak Marwan untuk mempelajari laporan-laporan pabrik tahun ini. Aku menyerahkan berkas-berkas dokumen yang sudah aku sortir kepada Bagas. Banyak banget ta, Bagas menghela nafas panjang. Saya sudah nandain yang penting-pentingnya Pak, jadi gak usah dibaca semua. Tetap aja banyak. Semangat Pak. Aku pergi ke ruang pantry untuk membuat teh untuk Bagas. Di sana aku bertemu dengan Pak Marwan dan Bu Marni yang sedang membuat kopi. Mbak Lita, udah lama gak ketemu. Terakhir main kesini kapan ya? Tanya Bu Marni. Sekitar 2 tahun yang lalu Bu, jawabku sopan. Anaknya Pak Johan ganteng ya, pinter lagi, puji Pak Marwan. Gak ngelamar jadi mantu Pak Johan ta? Goda Bu Marni. Dia udah punya pacar, kekehku. Sebelum janur kuning melengkung, pepet aja ta. Saya lihat tadi Pak Bos khawatir banget pas tadi kamu mau ketimpa kayu, ucap Pak Marwan bersemangat. Iya bener, kamu cocok loh sama Pak Bagas, tambah Bu Marni. Aku hanya memberikan senyuman kepalsuan mendengar ucapan Pak Marwan dan Bu Marni. Ingin rasanya aku mengatakan bahwa Bagas khawatir karena kalau aku kenapa-napa di sini, gak ada lagi yang bisa dia suruh-suruh. Aku menyajikan teh dan beberapa jajanan pasar khas daerah ini untuk Bagas. Di sini agak sulit untuk mendapatkan susu almond, jadi aku menyajikan apa saja yang ada di sini. Pak Marwan bilang besok bakalan sibuk banget di sini, gegara ada permintaan mendadak dalam jumlah besar, ucap Bagas. Terus, tanyaku, kamu tahu kan jalan ke perkebunan jati? Tahu Pak, saya mau survei ke sana. Tapinya kita besok berdua aja ke sana. Orang pabrik lagi pada sibuk mobilnya gimana Pak? Nanti Pak Marwan anterin ke hotel. Baik Pak. Setelah kejadian kecoa tadi malam, Bagas setuju untuk pindah ke hotel yang telah aku booking kemarin. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak malam ini. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi aku mengetuk pintu kamar Bagas untuk mengajaknya sarapan. Saat Bagas membukakan pintu, aku melihat Bagas hanya memakai jeans belel, kaos putih dan jaket denim. Rapi amat kamu, mau kemana? Tanya Bagas yang melihatku memakai kemeja putih dipadu dengan rok span berwarna coklat muda. Mau kerjalah, ayo sarapan Pak. Aku membalikkan badan dan berjalan menuju restoran hotel. Kita kan cuman mau survei perkebunan, bukan mau ngantor, ledek Bagas. Mau di kebun atau di kantor tetap aja kan Pak judulnya kerja, kesalku. Saya lebih suka kamu dandan kayak pas mau berangkat ke sini. Aku mengangkat kedua alisku. Apa maksudnya ini? Kenapa tiba-tiba dia mengomentari penampilanku? Maksud saya, kamu kemarin kelihatan lebih santai dan gak nyeremin, ucap Bagas gelagapan. Emangnya saya setan? Nyeremin segala, sinisku. Udah beres belum sarapannya? Kalau udah ayo kita berangkat, biar gak terlalu siang nyampe sana. Perjalanan dari hotel ke perkebunan jati kurang lebih memakan waktu 2 jam, Bagas tertidur di kursi belakang.
sedangkan aku harus fokus menyetir karena semakin dekat ke lokasi perkebunan jati, jalan yang kami tempuh semakin terjal dan berbatu. Jalan aspal sudah tidak aku temukan lagi semenjak memasuki kawasan perkebunan jati. Di sebelah kanan dan kiri jalan hanya ada pohon jati menjulang tinggi dan berbaris rapi. Aku bertekad tidak akan berlama-lama di sini, sebelum sore kami harus sudah pulang ke hotel. Pak, udah sampai. Aku membangunkan Bagas. Aneh sekali padahal jalannya jelek dan berbatu, kenapa dia bisa tertidur pulas? Oh udah sampai. Bagas mengucek matanya. Di sana kami bertemu Pak Anto dan petani-petani lainnya, mereka sedang menyiram bibit jati di polybag. Ini pasti Pak Bagas dan Mbak Lita ya? Pak Anton menghampiri kami. Iya Pak, jawabku. Pasti capek abis perjalanan jauh. Sini duduk dulu, ajak Pak Anto. Lalu kami disuguhi secangkir teh dan cemilan jajanan pasar. Pohon jati yang di area selatan bulan depan akan dipanen. Jadi kami lagi sibuk menyemai benih bibit jati. Setiap selesai panen, pohon yang ditebang harus digantikan dengan pohon yang baru, jelas Pak Anton. Setelah mencicipi teh dan cemilan yang disediakan, kami diajak Pak Anton untuk berkeliling. Beliau menjelaskan banyak mengenai cara budidaya dan pemeliharaan pohon jati, mulai dari pemilihan bibit, menyiapkan lahan hingga pupuk dan penyiraman. Pak Anton juga mengajak kami ke area selatan untuk melihat jati yang akan dipanen bulan depan. Abimanyu Group terkenal sebagai penghasil kayu jati yang memiliki kualitas paling bagus. Sebenarnya kita tidak perlu susah payah mencari pembeli, karena kebanyakan pembeli sendiri yang meminta kami menyediakan kayu untuk kebutuhan mereka. Selain menjual kayu jati, Abimanyu Group juga membuat furnitur dengan berbahan kayu jati tentunya. Penjualan furnitur Abimanyu Group sudah merambah ke luar negeri, khususnya di negara Asia, dan beberapa negara di Amerika. Tahun ini Pak Johan menginginkan Abimanyu Group menginvasi pasar Eropa. Aku senang melihat Bagas nampaknya antusias mengikuti tur singkat Pak Anto mengenai kayu jati. Tidak terasa hari sudah sore, kami memutuskan untuk kembali ke tempat para petani sedang menyiangi bibit jati. Di sana Bagas mengobrol santai dengan para petani, berdiskusi masalah-masalah yang mereka hadapi, mulai dari pasokan pupuk yang kadang terlambat, pencurian pohon jati yang semakin marak dan banyak lagi. Bagas mendengarkan keluhan para petani dengan seksama. Dia juga banyak mengemukakan pendapatnya dan saran-saran yang membangun untuk para petani, sehingga para petani tidak segan pada Bagas. Pak udah sore, kita balik ke hotel sekarang sebelum malam, ucapku pada Bagas. Karena sepertinya dia terlarut dalam diskusi bersama para petani. Kayaknya sebentar lagi hujan, bahaya di jalan. Kalian kenapa gak nginep aja di kampung kami? Tawar Pak Anton. Terima kasih Pak atas tawarannya, tapi besok siang kami harus kembali ke Jakarta. Kalau dari sini takutnya tidak kekejar, tolakku halus. Sayang sekali, padahal kami masih betah berdiskusi dengan kalian, sesal seorang petani. Kalau ada apa-apa telepon saya saja Pak. Pak Anton sudah punya nomor ponsel saya, ucap Bagas sopan. Setelah berpamitan pada semuanya, kami masuk ke dalam mobil. Bagas tidak lagi duduk di belakang, dia sekarang duduk di sampingku. Seru ternyata keliling di hutan jati, ucap Bagas saat selesai memakai sabuk pengaman. Makanya Pak, apa-apa dicoba dulu, jangan main tolak aja. Dulu saya taunya cuman, baca laporan, meeting sama tanda tangan aja, jadinya males buat kerja di kantor. Sekarang gimana, masih males sih? Bagas menertawakan ucapannya sendiri. Bapak harus tahu, Abimanyu Group itu salah satu perusahaan terbaik dalam menyediakan kayu jati. Kayaknya seperempat bangunan dan furnitur jati di Indonesia ini bahan bakunya dari Abimanyu. Bapak harus sungguh-sungguh buat jadi penerus perusahaan ini agar kualitas kayu jati yang dihasilkan Abimanyu Group tetap terjaga, ucapku. Lihat nanti deh, ucap Bagas cuek. Kalau Bapak gak mau jadi CEO di Abimanyu Group, terus ke depannya ini perusahaan mau dibawa kemana? Tanyaku penasaran.
Saya kasih aja ke manajemen profesional buat ngelola Abimanyu Group. Jadi nanti aku tahu beres aja. Di samping itu saya tahu, ayah sudah berinvestasi di berbagai macam perusahaan, mulai dari hotel, restoran, tambang, properti dan banyak lagi. Ngapain aku capek-capek kerja lagi? Sungguh mudah hidup Anda, cibirku. Hidup cuman sekali, ta? Serah Bapak aja lah, duar, duar, petir menyambar, lalu turun hujan sangat deras, sebisa mungkin aku mengemudikan mobil dengan sangat hati-hati, jalan yang berbatu mulai becek karena air meluap dari sisi kanan dan kiri. Aku berdoa dalam hati, semoga tidak ada acara mogok di tengah jalan. Namun sepertinya doaku belum diijabah saat ini, terbukti ban mobil kami mengalami slip, sehingga hanya berputar-putar saja karena terjebak di tanah berlumpur. Pak, ini gimana? Bannya slip, lirihku. Kamu keluar, dorong mobilnya, biar saya yang pegang setir, ucap Bagas. Apa, Bapak bercanda? Ini lagi hujan deres Pak, ucapku frustasi. Kamu ada ide lain? Kamu mau kita bermalam di sini? Aku menatap Bagas dengan pandangan tidak percaya. Kamu nyuruh saya keluar terus hujan-hujanan gitu, cibir Bagas. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Bagas memang keterlaluan, dia menyuruhku mendorong mobil di saat hujan deras. Selama 2 hari ini aku mengagumi Bagas karena dia terlihat dewasa dan harismatik saat berada di pabrik dan di kebun jati, namun kini luntur sudah semua itu. Aku keluar dari mobil, lalu Bagas pindah kursi dan memegang setir. Dorong tak, teriak Bagas. Sekuat tenaga aku mendorong mobil itu, namun sialnya ban mobil hanya berputar-putar saja, sudah 3 kali aku mencoba mendorong mobil. Berharap ban mobil terbebas dari slip, hingga tenagaku hampir habis, namun hasilnya tetap saja nihil. Ta, mau kemana? Tanya Bagas saat melihatku menjauh dari mobil. Bagas ikut keluar dari mobil dan menyusulku. Aku mengambil batu dan kayu untuk memberi ganjalan pada ban. Bagas sepertinya mengerti apa yang akan aku lakukan, lalu dia membantuku mengambil batu dan kayu dan memposisikan batu dan kayu tersebut di depan ban yang slip. Setelah itu Bagas kembali ke kursi kemudi dan aku tetap mendorong di belakang. Dalam 1 kali percobaan, akhirnya ban sudah tidak slip lagi. Aku masuk ke dalam mobil dengan keadaan basah kuyup. Aku melihat kondisi Bagas juga sama saja, karena dia juga keluar mobil dan ikut mengambil batu dan kayu. Saya aja Pak yang nyetir, tawarku. Saya aja, males pindah kursi, ucap Bagas. Aku menggigil saat berada di dalam mobil, dan sepertinya Bagas menyadari hal itu karena dia langsung menaikkan suhu di dalam mobil. Saat sampai di hotel, sebelum aku keluar dari mobil Bagas menahan tanganku. Ada apa Pak? Tanyaku. Pakai ini. Bagas melepaskan jaket denim yang dia pakai. Kok baru sekarang dikasihinya? Kenapa gak dari tadi? Cibirku. Saya cuman gak ingin orang-orang di hotel lihat baju dalam kamu, ucap Bagas santai. Aku membolakan mataku, lalu melirik ke arah kemeja putih yang aku pakai, karena baju yang aku pakai itu basah jadinya terlihat sangat jelas warna dan model pakaian dalam yang aku kenakan. Buru-buru aku memakai jaket denim milik Bagas. Aku sangat kesal pada Bagas. Berarti selama di perjalanan tadi Bagas melihat jelas pakaian dalam yang aku pakai. Berarti dari tadi Bapak lihat pakaian dalam saya, desisku. Bagas hanya mengangkat bahunya cuek. Bagaskara, teriakku penuh emosi. Bagas hanya melambaikan tangan dan masuk ke dalam lobi hotel. Tok tok. Jam 8 malam Bagas mengetuk kamarku. Ada apa Pak? Makan di luar yuk, nyari yang anget-anget. Males, kamu masih marah soal tadi? Gak, bagus deh. Lagian ngapain marah? Saya juga udah pernah lihat semuanya, ucap Bagas tanpa beban. Aku menatap Bagas dengan pandangan membunuh. Ayo keluar, temenin saya nyari ronde jahe. Kalau saya flu entar kamu mau tanggung jawab? Aku menghela nafas kasar. Setelah membawa jaket, dompet dan HP, aku mengikuti Bagas keluar hotel. Suasana malam di sini oke juga, ucap Bagas.
Aku menjawab pertanyaan Bagas dengan bergumam saja. Bagas memilih sebuah tempat makan di pinggir jalan, lalu memesan minuman hangat dan makanan ringan. Gak apa-apa kan makan di tempat kayak gini? Tanya Bagas. Saya sih biasa makan di warung kecil kayak gini, entah kalau Bapak jawabku. Kamu kok ketus sih dari tadi? Kamu marah sama saya? Enggak, ponsel Bagas bergetar. Sekilas aku melihat nama Lea terpampang di layar ponsel Bagas. Bagas hanya menatap ponselnya dan sepertinya tidak berniat untuk menjawab panggilan dari Lea. Kenapa gak diangkat Pak? Lea minta saya diwawancara sama dia perihal Pak Darmo, lirih Bagas terus. Saya males kamu tahu sendiri pas di kantor polisi si Lea bilang dia gak mau diseret dalam masalah ini. Tapi sekarang dia malah nyeret-nyeter saya buat interview sana-sini, cerocos Bagas. Saya kira Bapak bakalan mau aja. Demi cinta, ledekku. Bagas mendelikkan matanya kepadaku. Makasih pas itu udah bantu saya, kini Bagas menatapku dengan tatapan meneduhkan. Abis bantuin Bapak, saya dapat bonus gede kok Pak. Kok kamu depan saya tuh gak pernah ada manis-manisnya sih? Dikira saya le mineral? Kalau orang-orang tuh pasti bersikap manis bahkan menjilat bosnya. Nah kamu, cibir Bagas. Belum muhrim Pak, ngapain jilat-jilat? Ceplosku, dulu pas kamu jilatin saya, itu juga belum muhrim kan kita, seloroh Bagas. Aku tersedak minuman hangat.